Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas Kimia Lukman di eh, channel yang membahas tentang materi dan soal-soal Olimpiade Kimia. Ya, sekarang kita lanjutkan ya seri pembahasan KSN 2022-nya. Nah, ini sorry saya dapetin emang soalnya seperti ini, tidak apa, tidak utuh ya. Jadi ya kita nebak-nebak nyusun-nyusun sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke berselancar di air di danau yang beku. Nah, ini ada dua hal ya yang dipelajari. Yang pertama itu adalah kelarutan gas ideal. Sorry, kelarutan gas non ideal yang menggunakan hukum Henry. Terus yang kedua itu adalah pembahasan mengenai termodinamika campuran. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan kita lihat teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya buku saya ya, di buku saya itu dibahas mengenai dua hal ini juga. Sebentar. Dibahas mengenai dua hal ini di buku khusus yang ini ya, khusus yang KSN ini kita lihat dibahas di sini di bagian apa? Saya lupa deh itu sistem kimia kalau nggak salah. Sistem kimia cairan dan gas di sini ada hukum Henry. Nah, di sini kelarutan gas dan sebagainya ini dibahas. Di sini sampai azeotropnya terus kemudian di sini dilanjut emang termodinamika campuran. Ini juga dibahas seperti itu. Nah, sampai nanti ada penurunan titik beku, pergeseran apa lah kalau pergeseran apa eh di bagian ini ya pergeseran titik beku dan titik didih dan sebagainya itu juga dibahas terus nanti ada diagram diagram fase solid gas sampai ada di sini nanti adalah dP per dt ini namanya Clapeyron equation. Nah, seperti itu. Clapeyron equation sini juga nanti ada Clapeyron equation ya. Di bagian sini nanti ada Clapeyron equation sini kita bisa lihat nah ini dmu per volume molar sama dengan seperti ini. Nah, ini adalah mana sih Clapeyron equation ya? Oh, nggak ada sini Clapeyron equation. Ya cuma nanti dihitung pakai beda potensial seperti ini. Nah, sekarang kita bahas saja pembahasannya ya. Pertama, berselancar es di Danau Gunung Mountain. Berselancar es di Danau Beku ya. Nah, eh 28 poin. Kemarin ada 26 poin ya. Sekarang ini beda dua. Berarti ini lebih ini ya, lebih banyak soalnya sebenarnya. Nah, Pegunungan Rocky merupakan kawasan taman nasional yang terdiri dari barisan pegunungan di daerah Amerika Utara. Selain pegunungan, terdapat 17 danau di kawasan taman nasional tersebut yang beberapa di antaranya membeku pada saat musim dingin. Danau yang membeku sering dijadikan sebagai tempat berselancar es oleh warga dan wisatawan. Seperti itu. Era Danau Pegunungan Rocky memiliki tekanan potensial 0,207 atmosfer potensial oksigennya ya 0,207. Jadi sebenarnya nggak jauh beda ya karena 20% atmosfer emang oksigen pada tekanan normal juga oksigen. Jadi jika konstanta Henry kelarutan dalam air adalah pada suhu 298 itu adalah 7,9 kali 10 pangkat 4 kilopascal kilogram per mol dan identitas air danau adalah ini dan hitung konsentrasi eh, oksigen dalam air murni. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Sebenarnya di sini kita bisa lihat di sini ada tekanan parsial oksigen, terus di sini ada konstanta ngerinya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini adalah eh sebentar. Ini dalam nah ini kita harus hati-hati ya. Di sini ada satuannya dalam Pascal nih kilogram per molal. Nah, berarti ini adalah satuannya itu harus dalam molal kilogram per mol. Berarti ini satuannya harus dalam molal. Jadi kita ubah dulu jadi eh sebentar. Ya, ini K hitung konsentrasi oksigen dalam air pada se- Nah, ini satuannya dalam molal, kilogram per mol. Nah, ini nanti kita ubah dalam eh molal ya. Berarti otomatis sebenarnya kita tinggal lihat aja kan rumus dari tetapan Henry itu simpel ya bahwa cuman masalahnya ini kita harus hati-hati terhadap satuannya. Sebenarnya rumus dari ketetapan Henry itu simpel ya bahwa kalau misalkan kita punya kelarutan gas ya kelarutan gas di sini kita bisa lihat
kelarutan gas itu, nah sini. Nah, jadi konsentrasinya itu adalah H kali P. Cuman hanya ini udah bisa dalam berbagai bentuk ya. Makanya itu harus hati-hati. Itu nanti satuannya itu bisa berubah jadi molal, bisa berubah jadi apa? Mol per kilo, per gram dan sebagainya. Itu bisa banyak sekali ya, tergantung dari satuan dari si H-nya ini. Kalau di sini saya notasikan sebagai HCP. Kadang-kadang itu juga sebagai KH ya. Nah, jadi ini ya cukup apa? Cukup banyak ya fraksi mol pelarut. Cukup banyak sebenarnya rumusnya. Cuman intinya cuma sama sih bahwa kalau misalkan kita punya ini konsentrasi, kita bisa tinggal kalikan saja konstan Tangernya dengan tekanan dari si gasnya seperti itu. Itu kita dapat langsung dapat kelarutannya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kita tinggal kalikan saja sebenarnya. Nah, cuman di sini kalau misalkan kita lihat konstan Tangernya itu adalah dalam kilopascal per molal. Berarti kita tidak bisa berarti kita harusnya menggunakannya itu adalah sebentar. Kilogram per molal. Ada berbagai ini sih berbagai apa macam bentuk di sini. Kita berarti kalau misalkan ini berarti tekanan sama dengan K kali X berarti pakai ini ya pakai konsentrasi ya molal kurang. Sebentar sebentar. Tekanan parsial oksigen. Nah ini ini nggak ada rumusnya lagi. Soalnya banyak banget rumusnya sebenarnya. Intinya tinggal dikaliin aja sih gitu. Ini dikalikan KH mol per kilogram. Mol per kilogram kan dalam satuan molal. Berarti ya udah kita tinggal masukin aja satuannya. Soalnya konsentrasi itu banyak banget satuannya. Sebentar, sebentar kok kayak gini. Ya kita masukin aja. Sini. Kenapa nggak ada? Oh salah. Sorry, sorry. Nah, karena di situ satuannya itu adalah belakangnya itu adalah atmosfer dan ini berarti otomatis di sini tekanan dari si oksigen itu sama dengan KH nah, kali konsentrasinya dalam molal ya. Nanti molalitasnya seperti ini. Ini dalam ini konsentrasi terlarutnya dalam kilogram per molal ya. Seperti itu. Kalau misalkan kita ganti sebagai molaritas, ya bisa juga sih kita ganti sebagai molaritas. Cuman ini masalahnya itu adalah ya karena ini perbedaan satuan. Jadi kita harus sesuaikan yang kita gunakan seperti itu. Karena hukum Engri itu sebenarnya sejatinya cuman seperti ini. Cuman masalahnya perumusannya itu bisa banyak tergantung dari yang kita inginkan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah konsentrasinya. Nah, ini adalah tekanan dari si ininya ya. Nah, ini adalah KH-nya. Seperti itu. Nah, rumusnya itu. Nah, ya udah kita tinggal masukin aja. Cuman kita harus hati-hati tekanannya itu harus dalam sama ya. Satuannya harus dalam Pascal juga. Harus dalam Pascal. Semuanya juga harus dalam Pascal. Di sini kita bisa lihat kita ini adalah KPA. Nah, kalau misalkan atmosfer itu 101,325 ya. 1,013 sebentar. Nah, kita harus ganti ininya sebagai 0,207 dikali. Nah, kita ubah jadi KPA. KPA itu 101,325. Jadi kalau misalkan gini dibagi 1.000. Nah, seperti ini. Satu atmosfer sama dengan sekian ya. 325 terus KH-nya kita masukin dia 7,4 tadi ya. 7,4 sih. 7,9 kali 10 pangkat 4. Nah, 7,9 kali 10 pangkat 4. Nah, KH-nya kita masuk 7,9 kali 10 pangkat 4. 7,9 kali 10 pangkat 4. Nah, di sini eh terus kemudian konsentrasi. Nah, ini konsentrasinya baru dapat ya konsentrasinya.
Ya, konsentrasinya di mana konsentrasinya ini satuannya masih dalam molaritas. Nah, kalau misalkan kita ubah ke molaritas ya kita coba bagi dengan identitasnya saja seperti itu. Nah, di sini kita dapat gram per mol. Nah, di sini kita bisa dapat C-nya sebentar. Ini sorry. Kok kayak gini sih? Solve, tinggal di solve ya. Coba kita lihat. eh Coba cari di solve. Nah, ini kayak enak ya pakai Wolfram Alpha ya. Jadi kita bisa cari langsung di sini kita bisa dapat di solve di Wolfram Alpha. Nah, sini kita bisa lihat C-nya itu approximate form. Nah, kita lihat 2,1234 kali 10 pangkat min 4. 2,655 kali 10 pangkat minus 4. Nah, satuannya itu masih kilogram per mol ya. Saya kita lihat di sini tekanannya berarti di sini kalau misalnya kita balik jadinya masih mol per kilogram, sorry. Mol per kilogram. Kilogram. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya mol per kilogram kan satuannya seperti satuan molal ya. Nah, kalau misalkan kita lihat kita bagi dengan identitasnya supaya jadi mol per liter kilogramnya seperti ini. Hmm, ini ubah molalitas menjadi molaritas ya. Artinya apa? Di sini kita bisa dapat ada sekian mol si oksigen dalam 1 kilogram air. Nah, 1 kilogram air itu kan kita harus lihat volumenya berapa. Nah, makanya kita ganti kita cari dulu volume 1 kilogram air. Di sini kita bisa lihat densitas airnya itu adalah sekian, berarti 1 kilogramnya itu adalah volume air. Di sini kita bisa lihat air itu sama dengan rho itu adalah eh, massa per volume. Berarti ini adalah massa per rho. Sini ya. Nah, berarti otomatis di sini kita bisa lihat masanya itu berapa? Masanya itu adalah 1 kilogram itu 1000 gram. Terus ini tetap satu aja ya biar jadiin ini. Dia kemudian identitasnya itu adalah 977 ya. 0,977. Nah, 0,997 berarti otomatis 977. 0,997 berarti 997. Nah, ini kita dapat volume dalam liter. Nah, ini nanti kita tinggal bagi ke sana saja. Nah, ini kita tinggal lihat. Kita bagi saja ke sana. Sebentar. Kilogram, 1 kilogram. Ini kilogram per meter kubik, bukan kilogram per liter. Oke, salah-salah. Berarti harusnya 0,997 ya harusnya. Sebentar. Apa-apa ini tinggal ditambahin 0, harusnya seperti ini. Mungkin gede-gede. Kecil. Nah, di sini kita dapat 1,003 ya. Jadi relatif sama ya. Nah, makanya kita bisa dapat di sini kita lihat 1,003 liter. Ini adalah satuannya liter. Nah, sehingga nanti di sini volume air kita udah dapat, maka konsentrasinya ya tinggal dibagi ya 1,003. Berarti konsentrasinya dalam ini ya dalam molaritas mol per liter. Kita tinggal bagi aja
sorry, tinggal bagi aja konsentrasinya C O2 bagi konsentrasinya aja dibaginya tinggal 2, berapa ya tadi ya? Lupa mulu. 2,655 kali 10 min 4, 655 kali 10 pangkat min 4 relatif sama ya. Nanti dibagi dengan volume air yang yakni 1,003. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat hmm, tinggal bagi hmm, oh, 1, 2, 3, 4, 2,65 kali 10, 2,647 kali 10 pangkat min 4. Ya beda tipis lah ya. Berarti otomatis di sini kita bisa dapat 2,647 kali 10 pangkat min 4. 2,647 10 pangkat minus 4 molar. Satuannya molar. Sip. Nah, ini udah dapat. Udah dapat. Udah kita dapat nomor A. Ya. Ya, ini masalah satuan aja ya. Teman-teman juga harus hati-hati. Ini karena ini sering salah di bagian satuan ya. Jadi emang benar-benar harus hati-hati seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kelarutan berapa senyawa dalam air danau dilihat dari pada apa dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya ya, yang lebih jelas seperti ini. Nah, terus dia nanya, ada kelarutan beberapa senyawa dalam air, kalium nitrat, natrium nitrat, kalium iodida, dan natrium klorida. Tentukan senyawa manakah yang memiliki kelarutan paling besar terhitung dari kelarutannya gram per liter pada suhu eh apa 20 derajat Celcius. Ruang air sama dengan ini nggak terlalu jadi masalah ya, ruang air sama dengan sekian ya. Di sini kita bisa lihat gram per liter ya. eh Per liter ya karena semuanya di air ya masanya pasti sama semua ya. Jadi nggak terlalu jadi masalah. Nah, di sini kita bisa lihat yang dibandingkan siapa? Yang dibandingkan itu adalah kalium nitrat, natrium nitrat, kalium iodida, natrium iodida. Nitrat, nitrat, iodida, klorida. Kalium, natrium, kalium, natrium. Kalium nitrat, natrium nitrat ya, kalium iodida, ya benar ya kalium iodida ya. Iodida dan natrium klorida. Nah, di sini kalium iodida, natrium klorida. Sini kita bisa. Nah, di sini kita bisa lihat dari grafiknya aja ya pada suhu ini udah jelas kalium iodida itu sangat tinggi ya kelarutannya. Berarti otomatis yang paling larut, yang paling mudah larut dalam air ya ini apa? Kalium iodida. Gitu ya. Kelarutan paling besar ya dari kalium iodida udah pasti kalium iodida di sini. Di sini kita bisa lihat dia dalam gram tuh kan, gram per nih. Nah, di sini kita bisa lihat kalium iodida yang memiliki kelarutan paling tinggi dalam air seperti itu. Sini kita bisa lihat ya. Sini. Dan di sini kita bisa lihat NaCl itu relatif datar ya. Relatif datar artinya sebenarnya dan lautan kita kebanyakan tuh NaCl ya. Jadi otomatis bisa dibilang serendah-rendahnya suhu air laut itu endapan NaCl yang terbentuk tuh relatif tidak terlalu besar ya. Kayak gitu. Atau semakin tinggi-tingginya air laut itu relatif tidak ada konsentrasi NaCl ya segitu-segitu aja. Seperti itu. Jadi tidak nambah. Kita bisa lihat ya. Ini apa stabil ya NaCl. -nya. Nah, seperti itu. Ya udah kalau misalnya kayak gini simple kan ya. Ya ini adalah KI ya. Ini B. KI memiliki kelarutan paling besar. Udah simple. Nah, terus yang nomor ya 3 poin nih.
Lumayan nih. Di sini tadi yang kita repot-repot ngitung cuma 2 poin. Ini 3 poin. Ya, ya nggak apa-apa lah gitu. Eh, Terus larutan cairan NH4Cl terbuat dari 100 gram air danau. Jika suhu air diturunkan dari 363 Kelvin menjadi 323 Kelvin, hitung massa endapan terbentuk. NH4Cl ya, NH4Cl kita bisa lihat di sini NH4Cl, NH4Cl di sini. Nah, 343 itu adalah sekitar 363 itu adalah 273 berarti 90 derajat Celcius ya. 273. Oh, sorry bukan. Iya, 90 derajat Celcius ya 273 ke. Ya, 90 derajat Celcius terus diturunkan menjadi 323, 373 berarti sekitar 50 dari 90 ke 50. Kita tinggal lihat ya di sini. Dari 90 di sini ya. Kita bisa lihat ya dia sekitar 70 gram, 71 71 lah ya, 71 gram. Dia turun ke 50. Nah, di sini. Nah, sini kita bisa lihat dia 50. Berarti sekitar endapan yang terbentuk ya 20 gram. Jadi 20 gram apa? 20 gram dari siapa? 20 gram endapan yang terbentuk. 20 gram NH4Cl. C udah gitu. C untuk C 20 gram ya. Berdasarkan grafik ya, C berdasarkan grafik nih, ini kan eh kelarutan NH4Cl turun dari 71 gram pada 363 Kelvin menjadi 50 gram pada 323 Kelvin. Udah simple. Ya, jadi gampang ya. Harusnya ini soal bonus sih. Harusnya. Nah, ini cukup banyak ya. Berapa? Dua. Dua, tiga. Tambahin dua. Udah lumayan. Sudah 7 poin. Nah, buatlah sketsa entalpi secara kualitatif proses pelarut KCl solid dalam air secara endotermik ya. Nah, ini sketsa entalpi ya. Karena endotermik berarti otomatis bentuknya kayak gini. Jadi kalau misalkan kita gambarkan sketsa, suruh gambarin sketsa ya gambar aja. Tinggal gini ya. Set. Nah, ini. Nah, ini adalah yang D ya. Nah, sketsa perubahan entalpi. Sketsa perubahan entalpi pelarutan KCl. Jadi kita bisa lihat di sini ya tinggal perubahan sini aja ya. Ya endotermik perubahannya dari atas ke bawah. Nah, misalkan di sini. Sini ada delta H ya. Eh bentar. Ya benar. Delta H. Nah, sini di sini adalah KCl solid ya. Sini KCl solid. KCl solid. Hmm. Nah, dan ini KCl K plus ditambah Cl minus. Aqueous ditambah Cl minus. Udah, sip. Ya, selesai. Simpel kan? Ya, udah dapat. Oke, simpel. Paling tinggal di ini aja, tinggal diperbaiki aja. Di sini. Hmm. Nah, tinggal diperbaiki ininya. Udah gitu aja sih. Gak ada yang istimewa. Gak ada yang ribet soalnya ya. Sejauh ini sih. Sejauh ini.
Oke, ini delta H-nya karena positif ya delta H-nya jadi ke atas gitu. Ini sketsa perubahan entalpi. Ya, gitu. Kalau suruh gambar sketsa perubahan entalpi. Nah, terus kemudian determinik udah pada umumnya tekanan meningkat pada umumnya tekanan meningkatkan nilai potensial kimia senyawa murni pada fase zat cair. Pada senyawa murni pada zat cair lebih tinggi dibandingkan potensial pada zat padat. Jadi volume molar liquid itu lebih besar dari volume solid sehingga titik leleh suatu zat itu akan meningkat. Kalau misalkan ini pada air tekanan meningkat pada air tekanan meningkatkan potensial kimia fasa padat lebih tinggi dibandingkan dengan potensial kimia fase cair. Jadi volume molar liquid itu ternyata lebih kecil dibanding volume molar solid sehingga titik lelehnya menurun dengan kenaikan tekanan. Pengaruh tekanan potensial dinotiskan sebagai berikut. Nih dou mu per dou P sama dengan delta volume molar ya. Dengan memvariasikan tekanan delta P berarti tinggal dibalik aja. Berarti d mu kali volume molar kali delta P. Jadi kayak itu. Ya, dou mu eh, apa d mu sama dengan volume molar kali delta P. Nah, ini sebenarnya saya bahas di ini ya, di sini. Kalau misalnya kita lihat di termodinamika campuran ya, kalau nggak salah. Oh bukan bukan di ini diagram fasa. Saya bahasnya di diagram fasa di sini proses transisi tinjauan termodinamik. Di sini saya turunin gives to Hem. Nah, tapi sebelum baca ini teman-teman baca ini dulu. Nah, ini persamaan fundamentalnya. Di sini saya di sini saya nurunin nah ini sorry ini persamaan fundamentalnya di sini saya menurunin domU dan sebagainya dan sampai DA sama dengan SDT, VDV, mu DN dan sebagainya ini sampai segini fundamentalnya. Nah, jadi sebelum baca itu makanya di sini bab termodinamika itu duluan ya sebelum bab sistem kimia. Di buku yang versi apa sebelumnya kan di ini sistem kimia dulu baru termodinamika. Ini saya balik kenapa? Karena saya pengen ngebahas termodinamika campuran. Nah, di sini termodinamika campurannya baru dibahas di sini yang sorry diagram fasanya baru dibahas ini yang domino-dominoan. Nah, sini bla 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 sampai akhirnya kita ketemu transisi solid liquid di Clapeyron equation JP per dt. Nah, di sini kita bisa lihat domino serut domino domino seperti itu. Nanti kesimpulannya di sini nanti ada di sini kesimpulannya di sini kita bisa lihat sini batas solid liquid yang relatif linear. Di sini mana kesimpulannya di sini. Nah, nah di sini ada nih. Nah, ini saya bahas volume molar kan. Ya, delta volume molar gitu. Di sini ada delta volume molar ya. Di sini ada perubahannya dan sebagainya. Namanya dp per delta sama delta S. Oke, paling kayak gitu. eh Ya, saya bahas di situ ya, sama, cuman beda pendekatan aja sih. Nah, di sini volume molarnya kita bisa dapat ya, delta. Jadi volume molarnya bentuknya molar, sorry bukan, ini mr ya, mr per row, mr per row. Nah, seret, seret, seret. Nah, kita terus diminta untuk apa? Hitung perubahan potensial kimia pada S yang kenaikannya seperti ini. Nah, potensial kimia itu ya kan sini udah jelasin ya bahwa potensial kimia itu kita bisa hitung dari volume molar kali delta P. Ini kan sebentar. Volume molar kali delta P. Di sini kita bisa lihat sebentar. Hitung potensial kimia. Hmm, Delta V sama volume molar kali delta P. Delta P tekanan. Nah, potensial perubahan potensial es dan air dengan kenaikan tekanan. Sebentar, sebentar. Kalau misalkan volume ini kan dp. Ini di sini di sini delta volume molar dapat delta volume molar dapat. Sebentar, sebentar. Kok hitung dengan kenaikan perubahan potensial kimia? Iya benar. Di sini
Domio sama dengan Domio per Dove sama dengan volumolar. Berarti kalau misalkan kita nyari domionya dari eh, perubahan fasa tekanannya berarti mu dn sama dengan dv-nya volumolar. Volumolarnya kan domio per dv sama dengan volumolar. Perubahan domio per dv sama. Sorry, sorry. Ini kan harusnya kan perubahan volumolar itu sama. Jadi maksudnya gini loh. Sebentar, sebentar. Di sini saya coba surunin pakai saja dari p per dot dmu. Nah, di sini kita bisa lihat dmu itu adalah min SDT per VDP. Min SDT per VDP. Nah, ini perubahan volumolar eh di sini domU A itu adalah perubahan volumolar fasa A, misalkan ini adalah fasa S, ini adalah fasa liquid. Nah, ini bisa kita cari min SDT plus VDP. Sebentar, saya mikir dulu. Gimana ya? Hmm, hmm, ya sebenarnya kan ini ini harusnya sama ya perubahan ini kenaikan pada suhu 0 derajat ya, pada suhu 0 derajat kan ya. Berarti kalau pada suhu 0 derajat ya emang ini harusnya perubahannya itu sama. Jadi perubahan mu-nya itu harusnya sama ya ketika apa? Karena dia pada transisi transisi fasa kan perubahannya itu sama. Kenapa? Karena pada saat transisi fasa ini tekanan 1 atmosfer menjadi 2 atmosfer, berarti dari sini ke sini ya. Pada saat transisi fasa itu tekanannya harus sama. Jadi bentuk kayak gitu. Nanti kita cari. Jadi kita sebenarnya tinggal cari aja DP-nya kan kita udah tahu ya. Ini dalam bar ya. Kita di sini dalam Pascal. Sebenarnya kita tinggal cari aja. Oh, sorry. Kalau pada saat transisi fasa itu tekanan sama, cuman kalau pada saat tidak transisi fasa ya belum tentu sama. Di sini kita bisa lihat di sini E saja eh, delta mu ya, atau ini delta mu mu. Nah, hmm, air dan delta mu s. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini kita hitung berarti satu persatu. Oh, kayak gini kayaknya. Berarti delta mu delta sama dengan volume molar kali dp sorry ya benar delta p. Nah cuman harus ingat bahwa ini p-nya itu dalam bar ya. eh Satu bar itu adalah satu bar itu sama dengan 1 atmosfer barometer. Jadi kita bisa lihat di sini, sorry, satu bar itu sama dengan 1000 Pascal, 10 × 5 Pascal. Jadi kita bisa lihat sebenarnya delta mu di sini sama dengan volume molarnya kita cari dulu ya, volume molar air sama es. Kita bisa lihat untuk volume molar ini untuk misalkan delta mu S dulu ya. S itu adalah volume molar S tentu saja di sini. Volume molar dari S, sorry. S volume molarnya berapa ya? Volume itu adalah MR per rho. MR-nya tetap 18 sama rho-nya itu kita rubah menjadi berapa? Rho-nya itu adalah 0,917 sama 0,999. Oke. Berarti kita lihat di sini rho-nya itu adalah menjadi 18 per 0,917. Nah, ini adalah volume dikali dengan delta P-nya. Delta P-nya itu adalah 2 bar ke 1. 1 bar ke 2 bar ya. Delta B berarti otomatis 2 ya. 10 × 5. 2 × 10 × 5 dikurang 1 × 10 × 5. 1 × 10 × 5. Ya, coba biar lebih jelas ya.
Ternyata. Nah ini, nah ya udah kita tinggal masukin aja. Kita tinggal masukin hasilnya berapa. Nah ini satuannya ini. Berapa nih? 1,963, 1,963 kali 10 enam. 1,963 kali 10 enam. 1,963 kali 10 enam. Nah, masalah itu satuannya, satuannya apa ya? Sebenarnya satuan potensial itu sama kayak delta G, jadi harusnya joule sih di sini. Cuman kalau misalnya kita perhatikan satuannya, volume molar itu adalah ini dalam bar ya. Dalam bar kita jadiin Pascal. Pascal ini dalam volume molar itu adalah mol per ini mol per liter ya. Oh, ini harusnya dalam jadiin dalam gram, ini gram per mol. Ini jadiin ini gram per ini kilogram per liter. Sorry. Hmm. Wah, ini masalah satuan ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini kita harus jadiin kalau misalnya kayak gini ya jadiin semuanya dalam SI semua. Jadi kalau kayak gitu ini masanya kita tidak bisa dalam gram, massa molarnya kita tidak bisa dalam gram, eh, gram per mol, tapi adalah harus dalam kilogram per mol. Berarti otomatis di sini harus kita kali 10⁻³ biar jadi kilogram per mol ya. Ini harus hati-hati, makanya emang penggunaan satuan ya, kilogram per mol. Nah, sementara ini juga harus dalam kilogram per meter kubik ya. Kilogram per meter kubik berarti ini 917 eh, kilogram per meter kubik. Meter kubik. Sini kita bisa lihat gram per meter kubik supaya ini coret-coret nih jadi kilogram per mol. Nah, di sini kan kalau kayak gini kan kita dapat jadi Pascal. Di mana Pascal itu adalah Newton eh, Newton per meter persegi ya. Newton per meter persegi. Nah, situ kita bisa lihat. Nah, berarti otomatis di sini kita bisa lihat Newton per meter persegi ini meter, meter jadi Newton meter. Ini kilogramnya coret Newton meter joule per mol ya. Makanya jadi satuannya joule per mol. Nah, cuman masalahnya berarti otomatis kita harus ganti bentuknya. Nah, coba kita lihat kita ganti tadi kita kita udah ganti ya satuan-satuannya. Nah, coba kita hilangkan dulu satuannya. Nah, karena itu penting banget. Kalau kagak ya habis kita. Sip. Newton meter itu joule. Nah, ayo, ayo. Repeating 917. Sebentar. Kok bingung dia? Oh, terlalu banyak. Nah, ya ini benar. Sini exact result decimal form 1,963. 1,963 ya. 1,963 joule. Ya, bentuknya seperti itu ya. Jadi ya ini harus hati-hati banget terhadap satuannya ya. Joule per mol. Nah, ini adalah delta volumolar delta volumolar delta apa? Mu S. Nah, seperti itu. Nah, sementara kalau tinggal airnya ya tinggal kita rubah aja gitu. Tinggal kita ubah ini harusnya kita ubah dia itu dalam ini ya.
Ini adalah mu. Nah, kita ubah aja dalam air. Di mana air itu yang berubah apa? Yang berubah adalah densitatsnya. Di mana densitasnya itu berubah jadi 919, 999. Nah, seperti itu. Jadi kita ubah. Nah, ini tinggal kita ubah ya. Di Wolframnya juga kita tinggal ubah. Di sini 999. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi teman-teman yang eh ini ada 1,802. 1,802. Perubahan ininya ya, 1,802. 802. 802. Nah, ini berarti kenapa berbeda? Karena dia tidak pada transisi fase. Kalau transisi fase dia harus sama terus. Berarti otomatis dia bisa kita ngelihat perubahannya bentuknya seperti itu. Oke, ini E. Sekarang kita masuk ke F. Dengan menggunakan diagram fase air, menggambarkan Anda menjelaskan mengapa seorang peselancar es dapat meluncur di danau yang beku. Eh, diagram fase air ya. Ya, ini penjelasannya ini saya copy aja dari buku saya ya. Di sini. eh nah, ini tinggal copy aja dari apa penurunan Clausius Clapeyron di sini pada saat Demi sebenarnya. Hmm, Nah, di sini misalkan jadi posisi eh ini benar-benar di copy. Eh, jadi intinya adalah perubahan demu itu kalau pada transisi fase itu harus sama. Jadi perubahan potensial kimia di fase air sama fase es itu harus sama supaya terjadinya transisi fase. Nah, pada saat itu maka demu sama dengan demu A sama dengan demu B berarti otomatis seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini jadi masuk ke persamaan Clausius Clapeyron. Nah, sini sorry, persamaan Clapeyron ya. Nah, ini kita sebut sebagai ini kita sebut sebagai persamaan Clapeyron. Nah, di sini kita sebut sebagai persamaan Clapeyron. Hmm. Eh, di sini kita sebut sebagai persamaan Clapeyron. Sebentar, screenshot di mana screenshot? Nah, ini persamaan Clapeyron. Nah, jadi ini persamaan Clapeyron. Nah, setelah dapat dari persamaan Clapeyron, nah kita turunkan lagi pada kondisi ini kondisi fase solid liquid di mana bentuknya jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu setelah dapat seperti ini, maka di sini kita simpulkan ya. eh nah, ini kita simpulkan. Zereng. Nah, hmm, simpulkan seperti ini. Sorry, sorry, sorry. Bentuknya seperti ini ya, kayak gitu. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Sorry, tadi sempat keputus. Ya, sekarang kita lihat. Sebenarnya di sini saya udah menuliskan ya. Jadi sini kita bisa lihat. Bentar. Nah, dari persamaan di atas nih, dari persamaan ini, kita dapat lihat bahwa kemiringan atau slope delta F fusion itu maksudnya itu adalah delta F volumolar, volumolar dari pelelehan, ya kan? Eh, bahwa kemiringan dari bahwa kemiringan dapat ditentukan kan dari nilai delta V fusion. Hal ini disebabkan delta H fusion, delta H pelelehan itu selalu positif ya. Sehingga nilai delta F jika nilai delta F lebih besar dari nol, delta F fusion ya, delta volumolar itu lebih besar dari nol, maka nilai kemiringan akan positif. Kalau misalkan ya maka nilai kurva transisi solid liquid mengarah ke kanan.
nilai delta F fusionnya, jika nilai delta F fusionnya itu negatif, maka nilai kemiringannya negatif atau kurva transisi solid itu akan mengarah ke kiri. Jadi ini berhubungan ya. Jadi kalau misalkan di sini saya nulis di buku ini, eh ketika apa? Ketika delta F-nya itu delta V-nya, delta volume molarnya itu positif, maka otomatis kemiringannya positif ke kanan. Jadi ininya ke kanan di sini. Kalau misalkan kemiringan apa delta F fusionnya itu negatif, maka kemiringan ke kiri. Nah, ini kemiringan ke kiri ini seperti pada ini ya, seperti pada air. Di sini kita bisa lihat dia kemiringannya ke kiri. Kenapa? Karena delta F fusionnya itu negatif. Kenapa delta F fusionnya itu negatif? Nah, delta F fusion itu di sini kita bisa lihat ya bahwa delta F fusion itu delta F fusion itu adalah apa? Delta delta V, sorry, kok delta F sih? Delta V fusion eh itu apa? Berarti apa? Dia adalah volume molar dari ini pelelehan ya. Kalau pelelehan berarti volume molar liquid dikurang dengan volume molar apa? Solid, volume molar solid. Nah, kalau kayak gini berarti otomatis apa? Nah, berarti otomatis di sini kita bisa lihat bahwa volume molar liquid itu adalah apa? Ya sama ya. Bahwa dia itu adalah mr per rho liquid. Rho liquid. Salah ya. Sebentar ya. Eh, kenapa rho? Sorry. Kok nggak muncul? Oh, sorry. Sorry. Pantas aja ini harusnya N. Nah, gini. Per rho liquid. Berarti ini dikurang mr-nya per rho solid kan? Per rho solid. Nah, mr itu kan sama. MR sama. Berarti ini tergantung dari apa? Tergantung dari satu per roll liquid dikurang dengan satu per roll solid. Cuman itu doang. Cuman pengaruhnya itu doang. Satu per roll liquid dikurang satu per roll solid. Ya, cuman seperti itu aja. Nah, cuma seperti ini aja. Nah, otomatis apa? Otomatis kalau misalkan apa? Kita tahu ya bahwa row solid, row S itu lebih besar dibandingkan dengan row air, ya kan? Kita udah tahu ya di situ row oh sorry bukan row air lebih besar dibandingkan dengan row S. Berarti otomatis apa? Otomatis apa? Dia bakalan positif ya, positif. Jadi nilainya positif seperti itu. Di sini kita bisa lihat. Sebentar deh, yang ditanyain apa sih? Jadi bingung. Perasaan yang ditanyain nggak susah-susah banget. Di sini tanyain apa sih? Sebentar. Jelaskan mengapa seorang penasaran caranya. Ya, berarti otomatis karena ya karena kemiringan seperti ini, berarti otomatis apa? Otomatis kayak gini. Karena apa? Nilai apa? Nilai slope dari cair padatnya ya, solid liquidnya itu negatif. Berarti otomatis di sini cara menjelaskannya. Nah, karena slope negatif, maka nah, maka eh, delta V, sorry, omega, delta V fusion itu menjadi negatif, menjadi negatif.
Nah, kalau delta V fusionnya itu negatif, maka maka delta V fusionnya negatif ya. Nah, kalau misalkan delta V fusionnya itu negatif, maka otomatis apa? Otomatis sehingga sehingga raw liquid raw solid lebih rendah dibandingkan dengan raw liquid ya. Kayak gini. Raw solid lebih rendah, sorry. Hmm, raw solid itu lebih rendah dibandingkan dengan raw liquid. Raw itu lebih rendah dari raw liquid. Sehingga es akan terapung pada air. Itu makanya esnya terapung pada air, makanya bisa melakukan seluncur es karena esnya terapung pada air kayak gitu. Seperti itu. Jadi bentuknya itu kayak gitu ya. Cara menjelaskannya ya cukup panjang sih kayak gitu. Nah, sip. Nah, ini sini berarti ini apa nih? Ini adalah yang E ya. Ini apa? E berarti ini F. Nah, F ini apa? Eh, selancar S. S. Nah, ya S-nya mengapung ya kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita lanjut ke mana ya? Soalnya mana sih? Oh, di atas ya. Dana buku pada minus 3 jika identitas adalah sekian, jika identitasnya berubah dari 0,789 menjadi 0,81. Nah, tapi pembentukannya itu adalah sekian, tentukan titik beku air pada tekanan 100 megapascal. Dana membuku pada sekian, identitasnya sekian. Tentukan titik beku air pada suhu 100 pada sekitaran 100 megapascal. Sekian jika sebentar ya. Ini nah di sini pakai perumusan Clapeyron ya di sini. Nah, di sini nah ini adalah T-nya itu adalah T fusionnya ya. Delta T fusionnya berarti ini dP per dt. Nah, di sini kita bisa lihat dP per dt sama dengan delta fusion. Nah, ini ya ini sama juga. Ini kita turunin lagi ya. Bahwa dP per dt sama dengan ini kan di fase liquid ya. dP per dt sama dengan delta H per T kali delta F fusion. Nah, ini kita integral. Seret. Nah, ini kita dapat jadi bentuknya seperti ini. eh Delta P apa? Delta P di sini kita bisa lihat P bintang min P sama dengan delta H fusion per delta F fusion kali ln T bintang per T, di mana T bintangnya itu adalah suhu apa? Suhu titik bekunya, T-nya itu adalah titik beku aslinya. Seperti itu. Nah, ini jadinya kalau misalkan pakai pendekatan ln T sama dengan bla 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 bla, maka dapatnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ini cuman coba kita pakai bentuk seperti ini aja ya. Delta P sama dengan bla 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 ya. Nah, cuman P-nya ini harus dalam satuan Pascal nih. Nah, ini penurunan rumusnya ya. Jadi nih teman-teman yang apa belum pernah ketemu kayak ginian bahaya juga nih. Saya waktu itu ngajarin ini enggak ya? Ngajarin sih cuman gak sampai sini. Pas pembinaan Olimpiade saya ngajarin cuman gak sampai sini. Ya udah kita tinggal masuk-masukin aja ya. Air membuku tiga jika identitasnya berubah dari nol. Nah, ini delta volume molarnya kita tahu, delta H fusionnya tahu. Dan ini tinggal dimasuk-masukin aja ya. Terus tekanannya berubah. Tentukan tinggal 100 megapascal. 100 megapascal berarti berubah ya. Dari 1000 pascal. Nah, di mana 1000 pascal itu ada satu bar ke 1000 megapas. 100.000 megapascal berarti otomatis 99.000 ya. Bukan, sorry. Ini 100.000 megapascal. Wah, berarti satu atmosfer dong ya, berubah. Identitasnya berubah dari ini menjadi ini, tapi bukan. Ada namanya sebentar. Sebentar, sebentar.
Di sini ada nggak sih? Oh, harusnya kan sebentar. Ini delta P. Ini berubah di sini ke sini. Yang suhu, ini berarti kan ditanya kan suhu airnya ya. Identitasnya itu berubah berarti otomatis dari sini berubah menjadi ini. Yang ditanyakan itu suhu airnya. Sebentar, sebentar. Identitasnya itu berubah titik buku air pada 100.000 megapascal. 100.000 megapascal berarti tetap dong. Tekanannya relatif tetap. Sebentar, sebentar. Kok gini ya? Tekanannya kan relatif tetap. Bintangnya ketika tekanan berubah dari P ke bintang. Loh ini 100 megapascal kan sama aja. Berarti nggak berubah dong. Dia cuma ngubah identitasnya doang. Identitas berubah ya. Volume molarnya berubah. Entalpinya sama. Entalpi fusionnya sama. Volume molarnya berubah. Berarti ada perubahan dmu. Dibuka air pada 100 megapascal. Sebentar. Ada air danau pada 1000 megapascal. Sebentar, sebentar. Kok bentuknya gini ya? Identitasnya berubah. Air danau pada 1000 megapascal. Masa 1000 megapascal tuh sama aja kayak satu atmosfer kan? Kan satu bar kan sama aja satu atmosfer apa 100.000 megapascal. 100 megapascal sama aja. Coba satu bar. Nih masalah satuan nih. Coba satu bar itu berapa pascal ya? Kalau enggak nih berarti yang atas salah semua. Tuh 100 kan? Satu bar tuh MPa 0,1. Berarti oh iya. Berarti berarti saya yang salah berarti. Mega itu iya benar benar. Benar. Mega itu juta ya 100 juta. Sorry, saya yang salah berarti ya. Jadi satu atmosfer itu 100 megapascal ya. Berarti 100 kurang 0,1 ya. Oh, ya, oke. Berarti benar ya. Bisa menggunakan pakai rumus ini ya. Berarti saya yang salah. Ya kita bisa gunakan pakai rumus ini. Jadi kita tinggal cari aja bahwa DP-nya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Berarti itu kan 100 megapascal dikurang 0,1. Nah, ini 0,1 kali. Nah, ini harus dalam pascal semua ya berarti ya. Eh, Kali 10 pangkat 10 pangkat 6 ya megapascal soalnya 10 pangkat 6 sama dengan nah ini nah terus habis itu eh delta H per delta V. Nah, ini aku udah nyari dulu berarti delta H per delta V. Delta H-nya itu berapa? Nah, ini harus dalam joule ya. Delta H-nya itu 868 kilojoule, 8.680. Wah, 8.680. Nah, identitasnya berubah. Nah, identitasnya berubah berarti ya otomatis mau nggak mau kita harus cari 18 dikali 18 itu harus dalam kilogram per mol juga. Tiga. Ini masalah satuan bahaya sekali nih. Satu per berapa? Berubah dari berapa ke berapa? Berubah dari 0,789 menjadi 0,801. 0,789 menjadi 0,81. 0,789 0,801. 0,789 kok rendah sekali ya? Kayak alkohol. 0, saya nggak tahu ya. Ini apakah typo atau rendah sekali ini suhunya. Identitasnya sangat rendah.
Harusnya ya 0,789 dikurang sama seperti alkohol, misalnya kalau kayak gini. 89 0, berapa tuh? Berapa ya? 801. Terus 1801. 801. Eh 801 ya, berubah berarti di sini terus len T bintang per T. Len T bintang berarti di sini T misalkan per minus 365, 3,65 sorry. Ditambah 273 ya. Nah, seperti ini. Ya benar ya, 3,65 ya. Oke, ya udah tinggal masukin aja. Jadi untuknya seperti ini. Tinggal di solve nih berarti. Kita coba solve di biasa. Atau bisa juga pakai yang ini ya, T bintang min T per T ya. Itu bisa juga. Karena itu ya pendekatan ya. Kalau misalkan hasilnya itu sangat dekat. Dan emang hasilnya pasti harusnya sih sangat dekat ya. Solve. Nah, ini sini kita lihat approximate form. Hah? Kok besar sekali? Sebentar, sebentar. Kok besar sekali ya? Harusnya nggak sebesar itu. 10 pangkat minus 3. 1003. Harusnya tidak sebesar ini. Kok sebesar? Sangat besar ya. T bintang T satu bar tuh satu bar 0,1 megapascal. Ini 100 megapascal. Oh, ini nggak salah nih. Ini malah. Oh ya, terlalu tinggi ya. Jadi dari 0,1 ke 100. Hmm, 0,1 ke 100. Wah, sangat besar ya. Sangat besar sekali ya. Titik bekunya dan ini berubah, identitasnya itu berubah dari oh, terbalik ya, dari liquid ke solid. Sebentar dari oh, ini berarti berubah dari oh, ini harusnya terbalik ya. Berarti ini adalah solidnya, ini adalah liquidnya. Mm-mm. Tekanannya naik. Oh ya, terbalik. Ini harusnya solidnya di sini. Ini harusnya solidnya ini. Solidnya yang lebih rendah. Oh ya, harusnya solidnya yang lebih rendah. Terbalik. Harusnya kok tinggi sekali masalahnya. Coba ya. eh ya, coba ya. Udah, coba kita coba eh di iniin. Soalnya terbalik itu. Kita iniin. Kok kayak gini. Pan saya kok lebih besar gitu. Ternyata berubah ya. Solve. Solve. Nah, itu lebih besar ya. Harusnya kan tidak lebih besar ya. Nah, coba lihat approximate phone. Berapa ya? Nah, ini 5,727. Sangat rendah. Ya, wajar sih karena perubahannya sangat jauh ya. 5,727. 1000 megapascal soalnya 100 megapascal itu sangat jauh ya. Ya, ini kalau ini masih logis lah ya. Bahwa ini kayak gini lah masih logis berarti ini adalah T sama dengan
5 5,727 ya. Kelvin. Sangat rendah. Ya, ya karena ini perubahannya sangat besar ya. Perubahannya dari 100 ke 0,1. Pum. Nah, ini harus diubah dulu. Ya, ini sebentar. Oh, ini juga salah. Ini harus diubah ke dalam kilogram per meter kubik. Berarti ini dikali 10 pangkat 3. Oh ya, ini harusnya dikali ini banyak kesalahan ternyata. Sini ini kan masih dalam gram per liter. Berarti kalau dalam kilogram per meter kubik itu harus dikali 1000. Berarti otomatis di sini harus dikali 1000, 1/1000 berarti ini seharusnya 10 pangkat min 6. Maksudnya ini 10 pangkat min 6. Coba kita ganti Wolfram kita 10 pangkat min 6 di situ. Di sini harusnya di sini 10 pangkat min 6. Karena harusnya dibagi 1000 lagi ya. Karena itu kan 1/1000. Nah, di sini kita, ini dapat 268,29. Nah, ini lebih cocok ya, 268,29. Ya, ini hati-hati teman, 268,9. Nah, hati-hati teman-teman ya. Ini sangat hati-hati dalam menggunakan satuan ya, karena di sini satuannya itu harus dalam kilogram per meter kubik. Semuanya harus satuan SI. Jadi bisa kita dapat. Di sini ada 268,9 ya. Berarti kalau kayak gitu, ya sekitar 268 kali 226 269 ya kali 373 ya. Eh 269 kurang 273. Sekitar -4 ya, -4 derajat Celcius ya. Jadi sekitar seperti itu ya. Oke. Berarti T-nya sama dengan -4 derajat Celcius. Oke. Nah, untuk soal selanjutnya nanti dulu ya. Eh, kita lanjutkan nanti. Ini kayak soalnya banyak banget. Videonya juga udah terlalu lama. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.